Puji Tuhan, hari ini kita ada di tanggal 25 Desember tahun 2023, di mana kita sudah menjalani kehidupan hampir setahun penuh. Dan saya secara pribadi juga mengucap syukur pada Tuhan, kami masih bisa diberikan kesehatan, kekuatan untuk melakukan pelayanan. Dan saya juga berpikir dalam setahun ada 52 minggu, berarti kami sudah setiap minggu kami menaikkan siaran, belum termasuk yang di tengah minggu. Satu sukacita bisa kita melakukan tugas pelayanan kita, panggilan kita pada Tuhan, dan tentunya kehadiran kita berharap bisa memberkati Bapak dan Ibu sekalian yang menonton sampai hari ini. Di hari ini saya ingin membahas sebuah firman yang diambil dari Lukas pasal 2 ayat 10 sampai dengan 11. Firman Tuhan. Lalu kata malaikat itu kepadanya, mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Bapak dan Ibu, saya mau berkata bahwa kondisi di tahun ini banyak hal yang terjadi dan membuat orang-orang secara nggak sadar mereka hidup dalam ketakutan, di mana mereka takut akan masa depan, takut dari ekonomi dan kondisi penjualan yang semakin memburuk, takut dengan PHK dan tidak bekerja, takut pelayanan ditutup, dan takut nilai ujian sekolah buruk, dan lain sebagainya. Saya mau berkata, Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu melihat firman ini, di mana pesan malaikat kepada mereka, jangan takut. Kenapa jangan takut? Ada alasannya. Ya, jangan kita hidup dalam ketakutan, Bapak dan Ibu. Dan hal yang kedua adalah begini, Tuhan memberikan kepada kita kabar sukacita. Nah, itu yang paling penting di momen Natal tahun ini juga. Ada kabar sukacita. Ya, Tuhan itu selalu menyertai kita. Tuhan itu selalu ada buat kita. Dan yang ketiga, yang terakhir begini, Bapak dan Ibu. Di sini dikatakan, pasal 2 ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Adalah sebuah alasan buat kita berpendapat bahwa kita tidak perlu takut, dan ada kesukaan besar, yaitu kelahiran juru selamat kita, Yesus Kristus bagi kita. Bapak dan Ibu, saya mau berkata begini, bahwa kelahiran Yesus 2023 tahun yang lalu memberikan kita sebuah janji dan keyakinan bahwa Dia sendiri, Dia lahir untuk menolong kita. Dia lahir untuk memberi kekuatan kepada kita yang lemah. Dia lahir untuk menyertai kita. Nah, sekarang persoalannya, Bapak dan Ibu, dikatakan kan Dia telah lahir. Nah, persoalannya adalah apakah kita yang selama ini mengaku kita sebagai Kristen, tetapi pada poinnya kita mempersilahkan Dia masuk dan memerintah dalam hati kita. Seringkali saya menemukan bahwa terlalu sering kita mengaku kita kenal Yesus. Semua orang bisa mengaku bahwa dia menjalani rutinitas kehidupan Kristen. Tetapi sedikit orang yang membiarkan Yesus itu masuk dan mengubahkan kehidupan mereka. Nah, tidak semua orang lera untuk membiarkan Yesus itu memerintah dalam hidup mereka. Hal yang penting adalah di mana kita hari ini kalau sudah mendengar firman Tuhan bahwa telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Pastikan bahwa Tuhan Yesus itu ada di hati kita.
Dia lahir di dalam kehidupan kita. Sehingga kita boleh berkata kita Kristen, tetapi kehidupan kita juga diubahkan oleh Tuhan. Kenapa bisa diubahkan oleh Tuhan? Karena Tuhan lahir dan Dia ada masuk dalam hati kita. Sehingga hal-hal menyangkut dosa, kehidupan yang lama, itu sudah tidak kita mau lagi. Karena kenapa? Terang itu telah lahir di hati kita, telah lahir di hidup kita. Sehingga kita mau meninggalkan segala perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan yang tidak berkenan pada Tuhan. Nah, Bapak dan Ibu, begini. Saya percaya bahwa apapun yang terjadi di tahun mendatang, 2024, saya percaya bahwa Tuhan ada berfirman di Matius pasal 28 ayat 20 yang B. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Meskipun konteks ini berbicara tentang untuk mengajarkan segala sesuatu yang diperintahkan kepada kita. Nah, saya percaya bahwa Yesus menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Apapun yang kita alami. Bersama dengan Kristus, saya percaya kita bisa melalui semuanya. Tetap percaya pada Tuhan. Dan biarlah di momen Natal ini kita bersama dengan keluarga bisa meluangkan waktu untuk berdoa bersama dan mengucap syukur kepada Tuhan. Betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Haleluya. Amin.